Semen Padang menjadi salah satu peserta dari Liga 2 atau disebut Championship untuk musim 2026-2027 yang sudah memulai persiapan lebih awal atau bisa dibilang mencuri start lebih awal dalam mempersiapkan timnya untuk berlaga di musim depan. Seperti apa persiapan dan seperti apa target dari Semen Padang FC sudah bersama kami di podcast Bincang Bola Persembahan dari Japos.com. Ada Bang Braditya Maulevi. Siap. Apa kabar Bang Levi? Saya panggil Bang Levi ya. Siap Bang. Terima kasih, baik, alhamdulillah. Sekarang lebih sering di Jakarta ya berarti ya Bang? Ya, betul. Karena memang sudah pindah ya, pindah home base-nya sementara. Semen Padang ke Ciputat ya. Ciputat. Tempat latihannya di IKSI ya. Betul. Kemudian markas untuk pertandingan di Stadion Patriot ya. Iya. Nah, Terima kasih. Bang Levi. Siap. Ya. Ini menarik nih, Semen Padang sudah bisa dikatakan mencuri start lebih awal nih, persiapan untuk menghadapi Liga 2 ya, atau Championship ya di musim 2026-2027. Iya. Sejumlah pemain, bahkan hampir semua pemain baru ya direkrut. Iya. Dan bisa dikatakan dalam tanda kutip skuadnya cukup mewah ini Bang. Seperti apa sih Bang alasannya kenapa kemudian melakukan perombakan yang cukup bisa dikatakan cukup frontal inilah di Semen Padang sendiri? Ya, baik ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa dan juga semua dari podcast ini dan supporter Semen Padang, dari kami memang Semen Padang FC semenjak pasca kita degradasi ya pada musim lalu dari Liga 1 ke Liga 2, kita langsung berbenah. Artinya supporter, manajemen dan seluruh pecinta klub Semen Padang ini tidak ingin Semen Padang ini berlama-lama di Liga 2. Jadi tuntutannya begitu. Jadi dengan berbenah ini tentunya kita mengevaluasi bagaimana hasil dari tim waktu Liga 1 kemarin. Ya. Jadi memang ditambah lagi stadion home base kita di Agus Salim yang di Padang itu kan lagi pembongkaran, artinya diulang, pembangunan ulang ya. Memakan cukup waktu lama prosesnya. Nah, tentunya ini menjadi PR bagi kita. Nah, akhirnya kita sepakat di manajemen dan juga seluruh stakeholder ya, kita memilihlah untuk di home base di Jabodetabek. Ya, tentunya Jabodetabek ini kan banyak pilihan, ya kan, stadion-stadionnya ada beberapa. Waktu itu memang kita opsinya di Tangerang maupun termasuk juga opsinya di Senayan dan lain-lain ya. Tapi ya kita memilih di Bekasi, di Patriot. Nah, tentunya harapannya dengan kita home base di Jabodetabek ini, tentu kita sangat mengharapkan supporter dari perantau. Gitu. Jadi, nah tentunya untuk menunjang itu ya kita memilihlah fasilitas bagi tim. Nah, kita sudah memilih yaitu daerah Country Wood di Ciputat ya, di Ciputat. Di situ semua terpusat di sana, mulai dari mes pemain, karyawan juga kita rumahkan di sana, termasuk juga kantor. Berarti seperti dibilang boyongan nih ya? Boyongan ya, kantor perwakilan yang Semen Padang yang manajemen baru di sana. Nah, tentunya harapannya setelah manajemen baru terbentuk ya, tentu kita langsung bekerja dan kita langsung menyiapkan target bahwa target kita insya Allah pada musim ini juara dan lolos ke Liga 1. Ke Liga 1 lagi ya? Balik ke Liga 1. Jangan lama di Liga 2. Jangan lama-lama. Nah Bang, siap. Menariknya gini, ketika ini karena faktor teknis ya, karena kandang di Padang di Agus Salim sedang dilakukan renovasi. Pertimbangannya kan pasti begini, ketika pindah home base, dan itu apalagi di Pulau Jawa ya, dari Padang ke Pulau Jawa, pasti ada kekhawatiran ketika main kandang, itu kan di Patriot ya, di Bekasi. Tidak ada supporter misalnya. Nah, seperti apa untuk memitigasi hal itu dan apa langkah dari manajemen sendiri untuk supaya pecinta Semen Padang FC ini bisa berbondong-bondong datang ke Patriot. Tentunya tadi Bang Levi bilang perantau-perantau dari Padang yang di Jawa kan, terutama di Jabodetabek kan, bisa dikatakan akan dikoordinasi kemudian untuk menyaksikan langsung di pertandingan kandang Semen Padang nanti. Ya tentu itu merupakan poin kita bahwa kita mengharapkan peran serta dari perantau Minang yang ada di Jabodetabek.
Dan memang Jabodetabek ini kan cukup besar, Bang. Kalau berdasarkan data itu 10% warga DKI itu adalah suku Minang. Iya. Nah, itu yang kita baca ya. Nah, tentunya ini suatu peluang, artinya bisa kita manfaatkan. Nah, ditambah lagi memang manajemen baru ini dengan telah menetapkan Bang Andre Rusiade sebagai presiden klub, Ya. dan beliau juga ketua umum Ikatan Keluarga Minang. Tentunya ini suatu kekuatan yang saya rasa bisa menjadi magnet sehingga klub ini rame orang untuk nonton. Nah, tentunya orang nonton ini rame kan pasti tim harus memperlihatkan hasil yang positif. Betul. Kan begitu. Nah, salah satunya supaya tim ini bisa positif, ya kita rekrutlah pemain-pemain yang dalam catatan memang berpengalaman, pemain-pemain kelas Liga 1 lah yang kita rekrut. Berarti saya tadi bilang di awal nggak salah dong, skuad mewah itu. Bisa disebutkan, Bang. Siapa-siapa pemain dari misal yang pernah berkiprah di Liga 1, kemudian kali ini bermain untuk Kabosira, dan bermain nanti di musim 2026-2027. Yang dari pemain baru? Ya, lumayan banyak kan. Bisa kita lihat sendiri bagaimana mantan Kapten Malut sendiri kan. Alwi Slamet Alwi Slamet juga, ada ada Bule juga dari Persib, ya kan. Saldi Hanusa. Ya, dan Hanusa, dan banyaklah pemain-pemain yang lumayan terkenal dan pemain-pemain bagus di Liga 1 bisa bergabung dengan kita. Jadi, termasuk Gian Sula tuh direkrut juga ya? Mantan Arema itu. Mantan Arema. Pernah main di Persib juga dulu ya? Iya. Dan juga Nofri ya. Nofri Setiawan dari Persija yang sempat bermain di Bali juga. Terus satu nama nih, Bang, menarik ini. Pemain veteran bisa dibilang. Yang naturalisasi. Ilyas Spasuk-Debik. Iya, Spasuk. Sebenarnya secara umur kan udah 30 berapa tuh. Tapi kalau secara umur sih kita ada satu lagi pemain yang naturalisasi udah mau 40 ya, itu Esteban Vizcara. Esteban Vizcara juga. Kalau saya tidak salah, dulu sempat main juga di Semen Padang. Iya, dulu sempat bergabung di Semen Padang, juga di zamannya Coach Neil juga, dan sempat zaman-zaman topnya lah waktu itu. Dan kita sempat menjuarai Liga waktu itu. Betul, dan sekarang reuni lagi. Tentu insya Allah, tentu kita harapkan dengan reuni ini, ya artinya kombinasi pemain senior dan muda ini kan cukup bagus lah di tim kita. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan motivasinya atau pengalaman mereka itu dibutuhkan di tim. Jadi itu sih harapannya. Oke, tentu tadi Bang Levi bilang target tentu tidak usah lama-lama ya. Tidak usah lama-lama. Liga 2 ya. Musim depan depannya lagi sudah bisa ke Liga 1. Memang karena itu tadi kita ini kan klub yang bukan klub baru. Betul. Kita punya sejarah panjang dari tahun 1980 klub ini berdiri hingga pada hari ini. Tentunya sejarah inilah yang diharapkan bagi seluruh perantau Minang maupun pencinta sepak bola Semen Padang untuk bisa keluar dari Liga 2 atau kembali lagi ke Liga 1. Betul. Nah, saya boleh dong, Bang, sedikit flashback ke belakang terkait di musim kemarin waktu Kabosira ini bermain di Liga 1. Sebenarnya sih harapan dari pencinta Kabosira ini cukup gede ya di Semen Padang bisa bertahan ya. Karena kalau secara materi itu sudah luar biasa. Betul. Kemudian di paruh kedua juga mengganti sejumlah pembongkaran pemain besar-besaran juga termasuk pemain asingnya. Evaluasi apa sih, Bang Levi, ketika dalam tanda kutip pada akhirnya harus terdegradasi ke Liga 2 nih, Bang? Yang dilakukan dari manajemen setelah pencapaian dari musim lalu dan kemudian menatap musim baru nih seperti apa, Bang? Ya, memang kita sangat menyayangkan sekali ya. Artinya dari musim lalu itu bisa menjadi pelajaran lah bagi kita, ya kan. Dan tentu sebagai stakeholder sendiri dari pihak Semen Padangnya sebagai owner tentu melihat ya, berarti ada yang harus kita perbaiki dengan kondisi manajemen, pemain, pelatih, dan ofisial. Nah, itu tidak maksimal lah dan tidak sesuai harapan kita. Karena memang pasca kita mengganti pemain atau putaran kedua itu kan, itu trennya memang jauh banget gitu loh. Benar-benar sisa 8 pertandingan terakhir itu kita kalah. 8/9 pertandingan terakhir itu kita kalah, tidak pernah meraih kemenangan. Nah, ini tentu menjadi catatan bagi pihak owner kan. Nah, tentunya Semen Padang memanggil pihak-pihak yang terlibat atau ingin cintai klub ini, yaitu tadi untuk membenahi seperti apa sih
rencana kita ke depan. Iya. Nah, tentunya hal ini yang sangat kita berterima kasih sekali, yaitu dengan bisa maunya Bang Andre Rosiade ya, sebagai yang dulunya sebagai penasehat, untuk ikut dan langsung membantu manajemen. Beliau langsung bersedia untuk menjadi presiden klub, dan tentunya dengan keseriusan beliau, ya, beliau juga menugaskan anaknya sebagai CEO, saudara Amar, anak muda yang memang hobi bola juga kan di situ. Nah, ini saya rasa suatu kombinasi maupun suatu tim yang insya Allah bisa kita maju. Nah, tentunya tidak cukup dengan itu. Kita juga meng-hire dari manajemen orang-orang profesional, Bang, yang pengalaman seperti GM kita rekrut dari mantan sekretaris timnas zaman Sintayong, saudara Denny ya, iya. Denny Sultan. Denny Sultan yang Ya, masuk situ, Bang. iya, dan juga beberapa tim media yang dari timnas, juga manajernya juga kita ada beberapa orang, dan tentunya kombinasi juga dengan staf yang lama. Nah, ini harapannya bisa menjadi tim yang profesional lah, tidak hanya pemain tapi juga di timnya gitu loh. Oke. Siap. Catat itu pemirsa Jawa Pos, terutama pecinta setia Semen Padang. Bang Levi dari manajemen tim sudah istilahnya skuad sekarang ini begitu menjanjikan. Ya. Kemudian kombinasi antara manajemen dan pemain juga sudah menyatu. Tinggal dukungan dari pencinta setia Semen Padang nih. Siap. Ketika nanti bertanding di Stadion Patriot Candrabaga ya. Iya. Dan juga bondong-bondong ke sana dong. Betul, dan kita juga rencana itu Pak Presiden sudah mengumumkan juga ya di media bahwa insya Allah 2 pertandingan itu tiketnya akan kita borong sama IKM, dan IKM akan membagikan ke seluruh perantau Minang yang ada di Jabodetabek. Wah, luar biasa. Catat. Pencinta Semen Padang yang ada di Jabodetabek, terutama keluarga IKM ya. IKM. Ikatan Keluarga Minang. Ikatan Keluarga Minang ya. Akan mendapat tiket gratis ya. Siapapun lah pokoknya yang ingin menonton nanti kita bagikan melalui IKM. Karena tiket diborong sama IKM semua. Tapi masih lama nih, Liga 2 masih bergulir tanggal September ya. September ya. Kick off kalau nggak salah 12. 12 ya. Iya. Tapi sebagai pencinta Semen Padang ya tetap harus dipantau nih. Siap. Update terbaru dari Semen Padang FC. Bang Levi, menarik nih. Kemudian izinkan saya juga ingin tahu terkait dengan strategi perekrutan pemain untuk saat ini untuk menghadapi Liga 2. Tentunya kan berkaca dari musim lalu ya. Mungkin bisa dibilang gini, terlalu banyak keluar ya jor-joran lah dalam tanda kutip. Kemudian di musim ini kan mungkin agak sedikit lebih gimana lah, mungkin efisiensi atau seperti apa. Kalau dilihat dari komposisi sebenarnya sih ya tidak efisiensi karena memang skuadnya mewah gitu loh. Apakah ada perbedaan antara misalnya sistem rekrutmen pemain dibanding ketika di Liga 1 kemudian di Liga 2? Bisa jelaskan Bang Levi? Ya, jadi memang kerangka tim ini kita susun lebih awal ya maksudnya. Nah, tentu dengan kerangka tim ini dari manajemen pengennya tentu yang menjadi leadernya itu adalah pelatih, head coach ya. Nah, head coach inilah yang kita tetapkan dulu di awal ya. Kita memilih Coach Neil ya, Coach Neil sebagai head coach. Dan alhamdulillah beliau bersedia, beliau juga pernah mantan pelatih Semen Padang waktu masa keemasan dulu juga. Betul, iya. Nah, tentunya ini suatu apa yang diinginkan juga oleh supporter itu terjawab. Nah, dengan hadirnya Coach Neil ini, kita rekrut dulu, dan manajemen sekarang juga semua transparan, artinya mulai dari pemilihan pemain, pemilihan asisten pelatih, dan seluruh pemain yang akan kita beli tentu itu disetujui atau diminta oleh Coach Neil sebagai head coach lah. Artinya kita tidak ingin mengintervensi, kita berikan kesempatan kepada jajaran pelatih untuk memilih siapa-siapa aja pemain-pemain yang ingin direkrut, dan tentunya kita manajemen tugasnya menyiapkan dana. Gitu Mas. Jadi kalau bisa dibilang semua pemain yang sekarang ini direkrut itu atas permintaan langsung dari Coach Neil. Iya, jadi mungkin kenapa saya bilang transparan, misalnya Coach Neil memunculkan 3 nama. Nanti 3 nama ini kita rapatkan manajemen semuanya, stakeholder. Nanti 3 nama ini dipaparkanlah sama Coach Neil, begini. Nah, nanti kira-kira sesuai budgetnya siapa yang mau kita ambil rekrut. Nah, nanti manajemen memutuskan, akhirnya kalau budgetnya yang ini nih, oke, udah. Jadi memang transparan, tidak ada yang
yang ya, dalam tanda kutip bermain atau apa semua dibuka. Jadi coach mengevaluasi dulu setiap data-data pemain, dilihat mulai dari fisik semuanya kan tidak hanya cukup dengan video. Nah, setelah itu dipaparkan ke manajemen. Ini loh alasannya saya mau milih ini. Nah, ini loh alasannya saya ini, dan ini layak untuk di tim. Nah, ini budgetnya sekian. Nah, nanti biar manajemen lah yang akan negosiasi ataupun langsung berkomunikasi dengan agen-agen pemain tersebut. Oke, berarti bisa dibilang jangan sampai membeli kucing dalam karung, Bang Levi ya. Karena keinginan langsung dari Coach Neil yang dia pasti beliau melihat oh ini pemain cocok dengan betul saya, dengan gitu. Kalau terkait dengan Coach Neil ini pelatih yang sangat ini loh, kalau di lapangan tuh energik banget. Siap. Ini Guardiola Indonesia. Guardiola Indonesia. Dulu ketika masih menjadi pemain juga ya, pemain Semen Padang juga secara prestasi cukup bagus juga ya. Kan? Dan saya rasa keputusan tepat dari manajemen untuk kembali menggait Coach Neil Maisar untuk menjadi pelatih di musim depan ini ya. Alhamdulillah, dan Coach Neil juga bersedia, itu yang kita berterima kasih banget. Betul, chemistry langsung ada. Langsung ada. Apalagi dengan Presiden Pak Andre kan, sudah terbaru, saya rasa langsung chemistry-nya nyambung lah gitu loh. Karena sudah mempunyai histori kan. Oke. Nah, Bang Levi, siap. Kalau bisa dibilang secara histori ini Semen Padang ini sebelumnya dikenal identik dengan pemain-pemain juga dari Papua ya. Timur. Dari timur ya. Contohnya ada Ali Aiboy, dan Vendri Mofu, Errol Iba kan. Nah, kalau untuk di musim depan ini, apakah ada juga perekrutan pemain dari Papua misalnya atau Indonesia Timur pada umumnya? Ya cukup banyak juga ya di tim sekarang ini kan, dari Malut juga ada beberapa orang itu, ya kan. Si Fahrudin Tahar kan itu juga dari Timur kan? Timur ya. Juga ada beberapa nama yang dibawa sama Coach Neil juga cukup dari Timur, cukup banyak lah di tim. Dan memang harapannya sih dari Timur ini cocok lah dengan karakter tim Semen Padang. Itu sih. Jadi identitas bahwa Semen Padang ini banyak pemain dari Indonesia Timur kembali muncul. Iya, karena memang prestasi Semen Padang juga tidak bisa dipisahkan dari pemain-pemain dari Indonesia Timur ya, khususnya Papua ya. Betul. Nah, kalau dari perekrutan pemain sejauh ini udah berapa persen Bang Levi? Apakah masih akan nambah lagi atau seperti apa? Kita komposisi sudah mulai mencapai full ya ini. Dengan maksimalkan pemain pendaftaran itu ada 35. Karena kenapa kita maksimalkan? Karena kita ini pertandingan Liga 2 ini cukup banyak, Pak. Karena ada Piala Liga juga kan. Betul, jadi tentunya ini kita persiapkan jangan sampai nanti kedalaman tim itu jomplang gitu loh. Jadi pemain pelapis maupun pemain utamanya itu tidak jauh berbeda lah. Dan memang kita butuh banyak pemain. Betul. Iya. Dan nantinya kejutan sih insya Allah dalam waktu dekat ini salah satu pemain timnas juga yang akan bergabung. Boleh spill dong Bang Levi? Nantilah. Mungkin tunggu aja pengumuman resmi dari kita. Kalau untuk pemain asing Bang Levi, kan yang satu sempat saya lihat itu ada satu nama ya, dari Montenegro ya. Yang pemain asing ya. Yang sekarang bergabung. Sekarang bergabung. Si Igor itu ya. Igor. Nanti akan gabung lagi nggak pemain asing? Ya, di regulasi kan 3 ya. 3 ya. 3 regulasi itu Igor udah bergabung di back. Minggu ini nanti juga ada gelandang serang. Nanti dalam waktu dekat ya sebelum Agus sudah mulai lagi striker. Jadi posisinya itu. Berarti yang pemain asing nanti akan di back, kemudian di gelandang serang, jadi second striker dan striker. Sama striker ya. Kalau boleh tahu dari negara mana kalau yang 2 pemain asingnya? Ya pokoknya di wilayah luar sana lah. Bisa. Kalau Indonesia tunggu saja pengumuman. Kalau klub Indonesia kan kebanyakan kiblatnya kan ke Samba, ke Brasil, kemudian atau ke Afrika. Ya pasti spill-nya adalah pemainnya tinggi-tinggi, itu aja. Lebih tinggi daripada pemain Indonesia. Bisa dicek dulu nih pemain yang tinggi-tinggi. Oke. Bang Levi, kalau dari persaingan nanti di musim depan nih, di Liga 2 ini, kan kemarin kan sempat ada Persipura kan, yang gagal juga lolos ke Liga 1. Ini pasti akan mereka juga berambisi kuat nih untuk musim depan juga lolos.
tim-tim mana saja gini, Bang Levi, yang bisa dibilang ini yang patut diwaspadai dan mungkin ya persaingan Semen Padang ya harus bersaing dengan tim itu untuk bisa lolos ke Liga 1. Jadi memang di kompetisi Liga 2 ini kan kita dibagi menjadi dua. Iya. Jadi Barat sama Timur. Nah, Persipura sendiri itu di Timur. Iya. Jadi di Timur itu juga persaingan cukup keras ya kan. Dan di Barat ini 10 klub itu ya kita dari Sumatera. Sumatera ada kurang lebih 5 klub dan sisanya ya paling itu terakhir Kudus juga sama Semarang apa nggak salah ya, saya lupa. Tapi yang pasti ya semua tim pasti akan berbenah ya kan, tentunya kita tidak mau mengukur atau melihat siapa yang akan menjadi lawan kita, bagaimana persiapan mereka. Yang pasti kita hanya fokus di internal kita fokus ke tim kita, bagaimana tim kita bisa saling bekerja sama dengan baik sehingga bisa yakin untuk menang dan lolos ke Liga 1. Itu sih. Iya, karena memang bisa dibilang kalau di Liga 2 ini secara persaingan lebih ketat ya. Iya, lebih keras. Lebih keras ya, benar. Karena kan yang diambil cuma 3 ya yang lolos, sementara ya semua pasti berambisi untuk lolos ke Liga 1 kan. Beda kalau udah Liga 1 kan bagaimana mereka bisa bertahan. Iya. Secara ini ya memang lebih ketat dan keras di Liga 2, Bang. Betul. Nah, saya kembali lagi terkait dengan musim lalu yang memang kurang beruntung ya bagi Semen Padang FC, kemudian harus terdegradasi ke Liga 2. Iya. Ada pengaruhnya nggak, Bang, ketika tim itu terdegradasi, baik itu secara mental, dan juga dari sisi teknisnya, dari sisi finansialnya. Ada pengaruhnya nggak itu untuk menyambut musim terutama bermain di Liga 2 ini, Bang? Ya, tentu pengaruhnya ada ya. Artinya begini, dengan kondisi yang waktu kita di musim lalu itu, ya kan, semua pihak pasti kecewa. Mulai dari pemain, pelatih, manajemen, supporter, apalagi kan. Tentu ini sangat sangat meyakinkan lah dengan kita terdegradasi ke Liga 2. Nah, tentunya kan banyak faktor. Kita tidak ingin menyalahkan lah. Kita tidak ingin menyalahkan siapapun, baik itu dari manajemen, pemain, pelatih, ya artinya terjadi kegagalan kan gitu. Nah, kegagalan ini ya tentu menjadi catatan bagi kita, dan kita berbenah tentunya dengan kegagalan ini. Apa yang menjadi penyebab kegagalan itu kita investigasi, dan ke depan itu kita kita bedah jangan sampai terjadi lagi. Nah, itu yang kita lakukan, dan dengan perombakan total, manajemen dirombak total ya, artinya seluruh pihak juga dievaluasi. Nah, tentu ini menjadi menjadi poin bagi kita. Nah, dan kebetulan saya juga di tempat tugas selain menjadi CEO, saya juga manajer tim. Artinya pengalaman saya sebagai komisaris di musim lalu itu saya cukup banyak lah tahu masalah-masalah yang terjadi di tim, di internal ya. Tapi itu menjadi catatan bagi saya, dan saya sampaikan ke Pak Presiden, ini yang harus kita lakukan. Nah, tentu ini akan mudah-mudahan lah ke depan bisa lebih baik lah gitu, Pak. Jadi memang udah ada mitigasinya ya? Udah ada mitigasi, ya. Nah, terkait dengan ini, mohon maaf nih Bang Levi, agak sedikit sensitif nih. Iya. Ini kan kemarin sempat viral nih, pemain-pemain yang melaporkan ini. Seperti apa nih update terbaru, Bang Levi, bisa disampaikan supaya ya pecinta Semen Padang juga bisa tenang, kemudian masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia juga mengetahui secara pasti duduk perkaranya, duduk masalah seperti apa, dan update terbaru dari Semen Padang, manajemen dari Semen Padang dan pemain. Sebenarnya itu tadi, ini yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita ya. Bagaimana kita mengganti pemain di pertengahan musim itu merupakan biaya yang besar, kos yang sangat besar. Nah, inilah yang di luar prediksi kita. Artinya dengan kos yang sangat besar ini tentu kita menambah budget lagi kan. Untuk menambah untuk pembeli pemain dan lain-lain. Dan juga membayar kompensasi. Nah, tidak hanya membeli pemain, tapi juga membayar kompensasi karena kita mungkin pemutusan kontrak dan lain-lain. Nah, inilah menjadi dasar persoalan yang cukup membengkak akhirnya biayanya itu. Sementara untuk sponsor sendiri di luar ini kita lah, di luar budget kita. Mau nggak mau ya kita memaksakan lagi kan untuk mencari sponsor tambahan. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Ya kan? Nah, memang kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan, Pak Andre, ya di media juga, bahwa sebelum pendaftaran pemain itu semua akan kita selesaikan. Ya, kenapa? Karena percuma saja kita beli pemain mahal,
tapi ini persoalan tidak selesai, tentu kita tidak bisa mendaftarkan pemain. Betul. Tentu kita tidak bisa mengikuti liga. Iya. Nah, ini yang kita pastikan. Nah, tentu juga dalam RUPS kemarin juga sudah disebutkan bahwa manajemen yang lama dan ownernya PT Semen Padang ya, itu bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena memang yang menjadi persoalan itu dana sponsor. Jadi dana sponsor musim lalu masih ada beberapa yang belum masuk. Nah, jadi masih ada yang terpending. Jadi bukan kita nggak ada dana, kita pasti bayar. Karena nggak mungkin kita nggak bayar. Ada outstanding berarti Ada ya? outstanding. Oke. Beberapa sponsor masih belum bisa mencairkan dananya, Oke. dan itu masih kita proses ya, manajemen. Dan yang tahu di mana sumbernya tentu kan manajemen yang lama. Iya. Nah, manajemen yang lama bersama dengan PT Semen Padang yang sebagai owner, ya mereka ya yang mengejar gitu loh. Oke. Nah, tentu tetap yang membatalkan pembayaran di manajemen yang baru. Bagaimanapun itu aja sih sebenarnya Oke. persoalannya. Tapi sebenarnya antara dengan pemain itu udah clear semua kan ya? Insya Allah udah clear. Oke. Saya juga dan beberapa pemain juga sudah hubungin saya. Saya sudah sampaikan ya, artinya bersabar aja dulu, tunggu pasti Agustus ini dibayarkan. Tapi jika mereka nggak mau bersabar ya silahkan, hak mereka kan untuk melaporkan. Kalau lokal mungkin ada dari API, Iya. kalau Lewat pemain API. luar dari FIFA band atau apa ya silahkan. Tapi pada intinya pada dasarnya memang Semen Padang FC manajemen udah Ya. berusaha ya. Udah Yang berusaha, terbaik, iya. itikat baik untuk Iya, benar menyelesaikan. dan ya kita udah di sini. sepakati memang di keputusan PS itu bahwa untuk pembentukan tim maupun pembiayaan tim baru ya manajemen baru yang tanggung jawab. Betul. Jadi tidak mungkin budget yang pemain baru ini kita buat selesaikan yang lama, karena sudah Betul. kita bagi kewajibannya gitu kan. Betul. Kewajiban yang lama ini ya ada sumber biaya ada. Nah, tentu manajemen yang lama lah yang bertanggung jawab. Itu Oke. sih. Nah, ini mungkin relate dengan apa yang ingin saya tanyakan Bang Levi. Siap. Terkait dengan sponsorship nih. Boleh spill nggak nih? Kalau Semen Padang FC mungkin sponsor utamanya pasti Iya. dari Semen Padang Iya. juga ya, untuk sponsor yang lain. Karena setahu saya untuk berkiprah di Liga Indonesia, baik itu Liga 1 maupun Liga 2 itu Iya. biayanya tidak kecil, Bang. Iya, betul. Karena ya kita tahu lah geografis kita kan kepulauan. Iya, Kemudian ketika bermain di tim lain ya, itu bisa sampai jarak berapa ribuan kilo kan, Iya, ratusan betul. kilo karena harus menggunakan pesawat juga. Kalau yang di Pulau Jawa mungkin bisa naik Kereta, bisa, iya. tapi kalau yang di luar Jawa kan harus pesawat. Iya. Apakah antisipasi dari manajemen Semen Padang seperti apa, Bang? Ya, kita berterima kasih. Artinya masih banyak pihak-pihak sponsor yang bersedia untuk membantu kita. Artinya dari seluruh, baik mulai dari mungkin ya pengusaha-pengusaha yang orang Minang juga, orang Padang gitu kan, Oke. dan juga dari mungkin perusahaan-perusahaan swasta lainnya, Oke. mungkin juga perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, tentunya kita berterima kasih. Dan salah satu contohnya mungkin yang menjadi kontribusi cukup besar di tim kita yaitu mengenai jersey. Nah, jersey kan kita bersama dengan Kalma ya, juga merek yang cukup terkenal lah di Betul. Liga Iya. Indonesia ya. Kemarin mereka mensupport jersey-nya Bekasi City. Oke. Nah, dan Kalma ini kebetulan juga ownernya perantau Minang juga di sini. Oh gitu. Iya kan, juga dengan Oksigen. Iya. Oksigen masih menjadi mitra kita juga, Oke. bersama juga orang Minang. Dan terakhir kita bersyukur sekali kita pemain pada musim ini juga akan disiapkan jas, Wih, keren banget ya, outer dan juga koper. Oh, Wah, gitu. udah kayak tim AC Milan. Itu biasanya dipakai ketika mau masuk lapangan. Oh iya, bisa nanti kita atur. Mau apakah di pesawat, apakah Ya. nanti mau ke lapangan, nanti kita Oke. atur. Dan kita berterima kasih sekali. Salah satunya itu Chess Taylor itu kan juga orang Minang juga yang cukup lama di sini Jakarta. Oke. Nah, ini ya satu kehormatan. Mereka juga sangat ingin berkontribusi dengan Semen Padang. Nah, inilah kesempatan juga mereka ingin membantu kita. Dan kita berterima kasih lagi, dan banyak lagi lah pengusaha-pengusaha lainnya yang mensupport tim kebanggaan orang Minang ini. Luar biasa. Jadi sebenarnya sih berlimpah ya. Berlimpah, alhamdulillah. Jadi banyak pihak juga yang ingin memberikan dukungan, baik Siap. itu material maupun non material ya ke Semen betul, Padang. betul. Apalagi sekarang berhome base di Jakarta ya, Jabodetabek kan. Jabodetabek. Pasti ya perantau dari Minang Iya. terutama ya ingin sekali menyaksikan langsung. Yes, benar. Selama ini mereka mungkin hanya melihat di TV kan. Betul. Nah, hari ini kita siapkan pertandingan terbaik lah
untuk mereka. Ya. Stadion Patriot pasti penuh nih, Bang. Wah, alhamdulillah, insya Allah. Oke, Bang, Siap. lanjut nih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin Iya. terkait supporter nih, Bang. Siap. Supporter ini kan memang ketika timnya kebanggaan Semen Padang FC, Kapus Sirah ini harus terdegradasi ke Liga 2 ya, pasti kecewa dong, Pak. Pasti. Ya. Nah, bagaimana dari manajemen kemudian untuk meyakinkan supporter, kemudian meminta kembali supporter untuk mendukung secara penuh Ya. apa yang dilakukan tim saat ini berkiprah di Liga 2 agar ya tidak lama-lama lah berkiprah di Liga 2 dan musim depan bisa Kembali. berkiprah lagi ke Liga 1. Seperti apa, Bang? Ya, jadi memang supporter ini saya juga mengikuti ya dari musim lalu bagaimana kecewanya supporter dengan tim, dengan pemain, dengan manajemen dan seluruh pelatih gitu kan. Tapi kita tentunya sama-sama lah, sama-sama mengevaluasi dan tentunya manajemen baru ini menunjukkan keseriusan bagaimana keseriusan dari manajemen untuk membenahi klub ini dengan berarti kata mempersiapkan yang lebih awal. Kita mulai dari program pelatih, pemain, dan juga latihan itu sudah kita siapkan 2 bulan, 3 minggu lebih awal dari liga dimulai kick off. Nah ini sangat didukung oleh supporter. Supporter ya alhamdulillah dengan keseriusan manajemen, pemain, pelatih dengan latihan lebih awal, dan juga perekrutan pemainnya yang luar biasa tadi yang Abang bilang cukup mewah. Nah ini supporter optimis gitu kan. Nah dan satu lagi kita juga dalam waktu dekat akan mengundang para supporter ini ke kantor kita untuk diskusi. Jadi tentunya nah supporter kan tidak bisa dipisahkan dari klub. Betul. Jadi mungkin kita akan undang untuk mereka diskusi dan kita ingin menerima aspirasi mereka terhadap tim dan tentunya ini ya menjadi catatan dan ini direspon dengan baik dan kita akan adakan pertemuan dalam waktu dekat dan insya Allah kolaborasi supporter dan seluruh perantau Minang ini sangat kita harapkan nantinya di pertandingan home. Rencananya nanti di Ciputat ya? Ciputat, ya. Akan ada pertemuan dengan supporter. Nah, kalau terkait launching nih kapan nih Bang Levi? Siap. Jadi rencana di akhir Agustus. Jadi kita mungkin di awal Agustus kita akan TC dulu di Jogja selama 2 pekan ya kurang lebih. Nah nanti setelah itu akhir Agustus kita akan launching tim dan kita akan undang seluruh pihak lah. Di mana Bang? Iya, nanti kita lagi cari tempat. Oh, belum ada nih. Belum bisa di-spill. Ya, kita cari tempat. Tapi pasti nanti akan dikemas secara insya Allah. Menarik lah. Ya. Mungkin karena skuadnya juga cukup mewah. Kalau misalnya tidak dikemas secara mewah juga ya cukup baik lah nanti kita kemas menarik lah. Nah Bang, kemudian terkait ini ada satu pertanyaan lagi nih yang ini bukan lagi hal yang rahasia ya, sudah umum terjadi. Ketika tim pelatih yang direkrutkan ketika tidak memenuhi harapan dari manajemen misalnya, kemudian ada desakan juga dari supporter. Biasanya kalau klub-klub di Indonesia itu kan cepat banget tuh mengganti posisi pelatih. Nah nanti ketika, mohon maaf ya nih Bang, ada sesuatu hal yang seperti itu, apa mitigasi dari manajemen klub? Ya, kita tentunya juga belajar dari musim lalu ya. Bagaimana mungkin dalam catatan Liga sendiri, ya Semen Padang luar biasa. Satu musim bisa 3 pelatih kan begitu. Betul. Jadi ya artinya dengan pengalaman kita di musim lalu, hal itu kan tidak, ya bisa kita lihat sendiri kan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi solusi bagi tim. Betul. Kan begitu. Nah tentunya untuk musim yang akan datang, kita sama-sama komitmen ya baik dari seluruh jajaran pelatih maupun head coach ya artinya mereka siap kita kasih target ya kan, targetnya tentu lolos Liga 1 dan apalagi dengan kondisi tim saat ini Pak Presiden kita penginginkan juga juara dan coach menyanggupi dengan materi tim dan tentunya harapannya bisa sesuai target. Nah jika tidak sesuai target ya tentu nanti coach sendiri bersedia untuk dievaluasi kan itu. Ya itu aja kita lihat nanti ke depan kira-kira nantinya seperti apa. Karena kalau dari sisi teknis saya rasa udah cukup maksimal dari persiapan pra-season kita udah cukup lama. Belum lagi materi pemainnya sudah cukup bagus, sudah bilang berlimpah ya kan, kedalaman tim juga
nggak terlalu jauh jaraknya. Artinya dari aspek non teknis semuanya sudah kita terpenuhi. Terpenuhi. Ya, termasuk juga fasilitas mes. Kita juga siapkan juga tidak hanya mes tapi juga makanan gizi mereka, ya kan 3 kali sehari mereka makan di mes, ya kan, yang sesuai dengan kontrol dari dokter. Nah, ini yang kita siapin semuanya. Artinya secara non teknis sudah kita persiapkan dengan matang. Nah, tentu sekarang kita beri kesempatan coach untuk meramu tim ini, bagaimana mereka bisa bermain kompak di lapangan dan bisa meraih kemenangan. Nah, inilah yang kita minta kepada jajaran tim pelatihan. Iya. Oke. Jadi memang Coach Neil dan jajaran timnya memang sudah siap untuk dievaluasi. Sudah. Ketika memang target dari manajemen ya sedikit meleset lah gitu. Oke. Bang, ini kan mungkin apakah baru pertama kali ini Semen Padang FC ini pindah home base? Oh iya. Baru pertama kali. Pertama kali. Sejarah dari 1980 berdiri ini pertama kali kita merantau. 1980 berdiri baru pertama kali ini pindah home base. Iya. Musafir kita. Karena memang banyak ya tim-tim musafir. Tapi Semen Padang baru pertama kali. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana perasaannya Bang? Pemain seperti apa? Karena memang sebagian kan banyak yang pemain-pemain dari asli Minang. Iya. Kemudian harus jauh dari keluarga, kemudian ya untuk membuat mereka merasa nyaman gitu lah, seperti di rumah sendiri, seperti di kota kelahirannya seperti apa, Bang? Jadi mungkin pertama-tama ya itu tadi kan ini pengalaman pertama ya bagi kita untuk berkandang di luar kota Padang ya, dan kita artinya menyiapkan juga fasilitas yang jangan sampai kurang dari yang ada di Padang. Nah, di Padang sendiri itu kan selama ini kan pemain nginap juga ada mes di Semen Padang. Jadi di daerah pabrik itu mereka ada mes juga di situ, ada lapangan latihan juga di situ, sehingga semua fasilitas ininya ada di sana. Nah, untuk itu kita siapkan juga hal seperti itu di sini. Ya, makanya kita pilih Country Wood itu ya. Salah satunya di Ciputat, yaitu tadi punya mes rumah yang cukup nyaman bagi pemain ya. Juga ada lapangan ya untuk latihan ini mereka, fisik mereka. Juga ada kolam renang, gym dan fasilitasnya lengkap. Nah, ini yang menjadi salah satu daya tarik kita persiapkan untuk pemain-pemain. Nah, tentunya ditambah lagi juga dengan fasilitas lapangan yang tidak jauh ya untuk latihan. Nah, ini juga membantu kita juga, dan rata-rata pemain nyaman dengan kondisi serasa seperti di rumah sendiri. Di rumah sendiri, ya. Tapi ya, yang lebih nyaman lagi mungkin pemain yang berasal di Jawa, mereka nggak jauh gitu loh. Betul, kalau dari Jawa nggak jauh juga. Nah, gitu. Kalau ini ada kebijakan khusus nggak, Bang, terkait dengan keluarga pemain? Misalnya yang sudah beristri seperti apa? Ya kita dari manajemen kan tentu menyiapkan fasilitas yang hanya untuk mereka ya gitu. Nah, tentunya kalau untuk ada istri ya itu ada pembicaraan lainnya lah nanti ya. Tapi mereka pasti satu kamar ada berdua, rata-rata begitu sih. Karena kan mungkin yang asli Padang atau Minang kan banyak kan juga keluarga di sana gitu. Mungkin ada, tapi itu sudah jadi komitmen kan. Kalau bergabung jadi ke sebuah klub ya komitmen harus dipatuhi juga. Iya, betul. Agar tentunya supaya tidak mengganggu konsentrasi pemain kan, betul. Oke Bang, ini satu lagi yang terkait dengan harapan nih Bang, harapan dari manajemen Semen Padang sendiri terkait dengan untuk musim ini, musim depan ya, terutama yang untuk Liga 2 atau Championship 2026-2027. Kemudian harapan untuk supporter seperti apa? Karena memang ini pertama kali bermain di luar dari Padang, di luar dari Agus Salim sebagai home base, dan sekarang main di Patriot, home base-nya di Ciputat. Harapan terbesar dari manajemen seperti apa, Bang? Ya, kita tentu ini suatu pengalaman yang pertama bagi kita, manajemen maupun tim, ya, bermain di luar kandang. Nah, tentu karena ini pengalaman pertama, kita ingin memberikan yang terbaik. Artinya mulai dari fasilitas, ya, penunjang dan lain-lainnya. Tentu kita ingin berikan yang terbaik. Ya, ini yang kita maksimalkan lah untuk tim. Nah, tentunya dengan fasilitas yang terbaik ini, harapan kita pemain juga pelatih bisa total juga mereka memberikan permainan mereka yang terbaik untuk tim, dan mereka bisa memenangkan pertandingan demi pertandingan, dan tentunya harapan kita bisa lolos kembali ke Liga 1 dan juga bisa menjuarai Liga 2 ini. Nah,
Dan tentunya ini sudah sepakati pemain semuanya siap untuk bisa juara di Liga 2 dan pelatih juga siap. Nah, ini harapannya semua persiapan ini kita lakukan agar tujuan kita tercapai. Kita menyiapkan kerangka tim semuanya lebih awal, pelatihan lebih awal, pemilihan materi lebih baik lagi pemainnya. Nah, ini hal-hal yang menunjang untuk menuju juara kan gitu. Nah, inilah yang kita lakukan. Harapannya semua pihak yang terlibat di manajemen, internal maupun pelatih serius untuk menghadapi Liga 2. Nah, itu dan supporter tentunya kita mengharapkan dengan materi pemain yang bisa dikatakan pemain bintang ini, kita mengharapkan supporter hadir memberikan dukungan langsung ke stadion, hadir langsung ya bisa melihat pemain-pemain bermain, dan tentunya dukungan supporter yang dari rantau ini kita harapkan, karena dengan bantuan supporter maupun dukungan supporter dari rantau, kita yakin insya Allah kita bisa memenangi setiap laga di kandang. Gitu. Oke, ya. Persiapan sudah lebih dulu ya sebenarnya. Bisa dikatakan start lebih awal. Kemudian pemilihan pemain juga bukan kaleng-kaleng, banyak pemain bintang masuk. Ini tentunya harus didukung juga oleh supporter ya, beramai-ramai untuk memberikan dukungan terbaik di stadion ya. Apalagi tadi ada IKM ya, Ikatan Keluarga Minang yang cukup banyak di Jabodetabek. Cukup banyak, Bang. Rantau Minang ini cukup banyak di seluruh Indonesia. Iya, Bang. Oke, Bang Levi. Terima kasih banyak atas waktunya. Menarik banget nih obrolan kita terkait dengan Semen Padang FC dalam persiapan untuk menuju Liga 2 musim 2026-2027. Target sudah jelas, juara dan otomatis juga lolos ke Liga 1. Tidak usah lama-lama berlaga di Liga 2 karena memang manajemen sudah memberikan yang terbaik di musim ini berupa pemilihan skuad yang mewah, banyak pemain bintang, kemudian pemain-pemain berkualitas, semuanya bisa dikatakan berkumpul di Semen Padang FC. Tinggal bagaimana sekarang supporter setia dari Semen Padang FC memberikan dukungan kepada klub kebanggaannya ketika berlaga di Liga 1. Dan ingat bahwa Semen Padang FC saat ini di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 berhome base di Ciputat, kemudian memainkan laga kandang di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Terima kasih. Demikian podcast kami Bincang Bola Persembahan-JawaPos.com bersama Bang Levi, CEO dan manajer tim Semen Padang FC. Kami cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi dalam podcast Bincang Bola berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Levi. Terima kasih Bang. Sama-sama. Sukses. Sukses selalu.